Ya, video ini menjadi video terakhir untuk mata kuliah desain kendaraan elektrik. Untuk praktikumnya dengan kondisi yang ada sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin Anda bisa praktikum sendiri di rumah dari mata kuliah, dari materi-materi kuliah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah Anda pelajari. Yang mau saya sampaikan untuk materi hari ini adalah tentang silicon control rectifier, atau dalam dunia elektro disebut dengan SCR. Apa itu SCR? SCR adalah suatu bahan semikonduktor yang jika digambarkan rangkaian ekuivalennya itu terdiri dari dua buah BJT, bipolar junction transistor, sehingga karena dia memiliki rangkaian ekuivalen BJT, maka dia secara pembentukannya akan memiliki kutub P, N, P, dan N jika itu tersusun dari sebuah transistor jenis PNP dan NPN. Dua transistor Q1 dan Q2 tersebut dihubungkan pada titik kolektor ke basis, kemudian pada basis dengan kolektor, masing-masing Q1 dan Q2-nya. Titik common-nya, titik ketemunya, titik hubungnya itu disebut dengan gate. Sementara pada titik emitor pada transistor Q1 adalah fungsi sebagai anoda, pada titik ketiga atau katoda itu merupakan kaki atau pot dari Q2 transistornya. Simbolnya sama seperti dengan dioda pada umumnya, hanya saja diberi fungsi gate atau trigger. Kemudian prinsip kerja dari SCR, kalau bisa saya jelaskan dari awal, pada titik positif ini adalah anoda, titik negatifnya adalah katoda, kemudian ini adalah titik gate-nya. Variabel-variabel yang bisa dituliskan adalah pada positif ini mengalir arus I dari positif menuju ke emitor ke kolektor. Pada transistor pertama itu adalah tegangan VCE1 atau UCE1, kemudian pada emitor ke basis adalah VBE1 atau UBE1. Di sini juga mengalir dari basis menuju kolektor Q2, disebut dengan arus kolektor 2 atau IC2. Kemudian pengukuran tegangan dari kolektor ke emitor untuk transistor 2 adalah VCE2. Ada juga besar atau variabel VG, tegangan gate ke katoda, disebut dengan VG. Tegangan antara anoda ke katoda disebut dengan VAK atau UAK. Dan terakhir adalah VBE2, tegangan basis emitor di komponen Q2 atau transistor 2. Prinsip kerjanya, ketika saya berikan sinyal positif di tegangan gate atau di kaki gate, ada arus mengalir sebesar IB2 menuju basis, sehingga transistor Q2 aktif. Karena transistor Q2 aktif, maka arus mengalir dari IC2 menuju katoda
atau emitor Q2. Karena ada arus mengalir IC2, maka arus dari I yang pin positif anoda mengalir dari emitor menuju basis, menuju ground. Karena ini juga mengalir, transistor Q2 aktif, Q1 juga akan aktif. Arus I1 mengalir juga menuju ke kolektor, sehingga pada IP2 adalah gabungan dari IG, arus gate-nya yang saya berikan secara manual tadi, dengan I kolektor yang berasal dari anoda port, anoda pin. Ketika gate ini saya lepas, arus yang manual ini yang berasal yang saya berikan manual ini saya lepas, arus masih mengalir dari anoda ke kolektor atau dari emitor ke kolektor, dan Q2 akan tetap aktif. Karena Q2 aktif, Q1 juga akan tetap aktif. Jadi trigger yang diberikan ke bagian gate pada ke pin gate itu tidak perlu lebih dari sekali, cukup sekilas untuk mengaktifkan Q2, maka komponen SCR akan aktif, dan begitu seterusnya. Jadi kalau pada komponen digital ada flip-flop yang berfungsi sebagai memori, sekali tekan maka dia akan memori 1 bit. Kemudian kalau pada rangkaian saklar mekanik yaitu magnet relay, ada fungsi untuk pengunci, rangkaian pengunci. Nah ini semua sama. Komponen SCR ini bisa difungsikan sebagai komponen pengunci. Tinggal diberikan sekali trigger, maka komponen itu akan aktif. Nah, jadi begini rangkaiannya. Ketika trigger sekali diberikan sekali, maka arus mengalir dari positif menuju RL, menuju anoda, menuju katoda, dan kembali ke negatif. Meskipun trigger yang diberikan sudah hilang, maka arus akan tetap mengalir. Dengan catatan US atau V sumbernya adalah tegangan DC. Kalau sumbernya AC, akan dijelaskan pada rangka komponen pada mata kuliah power elektronik atau elektronika daya nanti di semester 5 atau semester 6. Ini untuk testing AC source. Ini untuk mata kuliah elektronika daya. Cuman yang pengen saya sampaikan di sini adalah jika SCR itu dengan sumber DC, maka komponen ini bisa difungsikan sebagai rangkaian memori atau rangkaian pengunci. Saya jelaskan sekarang pada dengan simulasi.